Ya, kemarin ada yang bertanya, kalau 1 juta rupiah modal untuk pemula itu bisa seperti apa, Bang? Kategori untuk pemula yaitu yang masih mikro gitu ya, modalnya masih di bawah 1 juta rupiah sudah cukup, teman-teman. Jadi sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami K3S Indonesia Maju. Teman-teman, banyak video yang sudah kami buat ya, terkait usaha mikro kecil khususnya di bidang persabunan. Jadi mulai sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, lalu kemudian produk pembersih lain, dan kita pun bisa memulai ya dengan modal yang cukup kecil, teman-teman. Ya, saya sampai menggolongkan ada 3 jenis kategori untuk pemula, yaitu yang masih mikro gitu ya, modalnya masih di bawah 1 juta rupiah sudah cukup, teman-teman. Ya, kemarin ada yang bertanya, kalau 1 juta rupiah modal untuk pemula itu bisa seperti apa, Bang? Ya, kita bisa memulai dengan misalkan 1 juta rupiah dengan membeli alat-alat masih belum pakai mesin ya, dengan membeli ember, beli spatula ya, terus kelengkapan untuk mengaduk yang lainnya, lalu beli bahan baku misalkan 600.000, itu masih 1 juta masih cukup, teman-teman, untuk pemula ya. Lalu kemudian kategori yang kedua, kategori yang kecil ya, atau boleh dibilang sedang ya, itu sekitar modalnya antara 4 sampai 5 juta. Sudah memiliki mesin untuk mengaduk ya, teman-teman, sudah dilengkapi dengan salah satu perizinan mungkin ya, yaitu izin dasarnya misalkan izin usaha ya, baik berupa PT perorangan maupun IUMK, intinya sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha. Lalu kemudian yang ketiga adalah kategori yang menengah ya, karena yang kita sedang bicarakan ini adalah usaha mikro kecil menengah ya. Jadi kategori yang ketiga saya sampaikan adalah yang menengah ya, menengah dengan memiliki peralatan yang cukup lengkap, lalu kemudian pembelian bahan juga cukup, karena kategori menengah itu pasti HPP akan tertekan, teman-teman. Dan kategori yang menengah tentu perizinan pun sudah lengkap. Total berapa kira-kira ya, antara 20 sampai 30 juta itu sudah memiliki bidang usaha di bidang persabunan yang kategori menengah. Selanjutnya terkait pemasaran yang tadi saya sudah sebutkan ya, teman-teman. Zaman sekarang ini kita produksi persabunan bisa dilakukan di rumah, di tempat yang kecil. Lalu kemudian pemasaran juga bisa dilakukan secara online melalui e-commerce ya, baik Shopee maupun Tokopedia atau yang lain. Artinya begini, teman-teman, ketika kita produksinya di tempat itu, anggaplah kita hanya memiliki tempat berupa rumah petakan misalkan, itu sudah cukup, teman-teman. Jadi di tempat itu kita produksi, di tempat itu juga kita memasarkan melalui e-commerce ya. Begitulah, teman-teman ya, begitu mudahnya zaman sekarang ini untuk memasarkan produk-produk. Begitu, teman-teman, kurang lebih kira-kira. Artinya jangan pernah takut untuk memulai usaha di bidang persabunan ya. Pasarnya sangat luas, modalnya bisa dimulai dari yang kecil, produknya dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari, setiap saat. Berbagai macam jenis sabun, karena seperti sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, sabun cuci tangan, pembersih atau sabun motor, sabun mobil, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari, dari kalangan yang paling bawah sampai yang paling atas. Oke, teman-teman, jadi saya menyampaikan sekian saja ya. Jadi panteng terus channel YouTube kami K3S Indonesia Maju. Jangan lupa like, subscribe, komen, bagikan ya, teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel kami, silakan tonton video dari awal ya. Tapi banyak video edukasi tentang pembuatan berbagai macam jenis sabun. Dan juga karena saya terutama khususnya untuk sebagai mentor di bidang UMKM. Oke, sekian dulu. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama
K3S.